Shalom, selamat pagi. Yang terhormat, Bapak Firdaus, SIP MSOS, selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Pembangunan. Kami dari kelompok 6, yang terdiri dari saya, Angelina Jessica, sebagai moderator, Irena Fiani, Angelika Yuni Pratiwi, Elizabeth Ilvania Babaro, Nadia Francisca Amboisa, Agustina Beteiku, Antonia Eka Pradita. Pada hari ini kami akan mempresentasikan tugas kami mengenai pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi, penyebab, konsekuensi, dan kontroversi. Adapun materi yang akan kami sampaikan mengenai yang pertama, isu pokok pertumbuhan penduduk dan kualitas hidup. Yang kedua, pertumbuhan penduduk di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Yang ketiga, transisi demografis. Yang keempat, penyebab tingginya fertilitas negara berkembang, model Malthus dan rumah tangga. Yang kelima, konsekuensi fertilitas yang tinggi, beberapa perbedaan pandangan. Dan yang terakhir adalah beberapa pendekatan kebijakan. Langsung saja kita masuk pada penjelasan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Agustina BTIku. Kepada Agustina BTIku, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan penduduk dan kualitas hidup, serta pertumbuhan penduduk di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Yang pertama yaitu pertumbuhan penduduk. Penduduk dunia bertambah lebih dari 75 juta orang setiap tahunnya. Hampir semua pertambahan penduduk neto ini 97% terjadi di negara-negara berkembang. Pertumbuhan penduduk yang berlangsung cepat memberikan konsekuensi serius bagi kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh. Adapun dampak dari pertumbuhan penduduk yang berlangsung dengan cepat yaitu ketidakseimbangan antara sumber daya alam dan kebutuhan manusia, pengurangan kualitas air, pengurangan fungsi lahan, meningkatnya tingkat kemiskinan, serta memunculkan pemukiman yang kumuh. Selanjutnya yaitu saya akan memaparkan mengenai kualitas hidup. Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, di mana dengan meningkatnya taraf hidup tersebut, maka akan memberikan kualitas hidup yang baik terhadap masyarakat. Adapun indikator dari kualitas hidup di sini, yang pertama adalah pekerjaan. Pekerjaan sendiri merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk setiap orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apabila setiap masyarakat memiliki pekerjaan yang layak, maka hal tersebut dapat mendukung untuk memenuhi kualitas hidup. Selanjutnya yaitu kesehatan. Untuk memenuhi kualitas hidup, maka kesehatan harus dicapai melalui kombinasi dari fisik, mental, dan kesejahteraan sosial ekonomi. Selanjutnya, pendidikan. Pendidikan dapat terjadi secara formal maupun non-formal dengan tujuan untuk menghasilkan sumber daya yang baik. Oleh karena itu, pendidikan menjadi salah satu indikator dari kualitas hidup. Selanjutnya yaitu pendapatan. Kualitas hidup yang baik akan diperoleh melalui pendapatan yang baik juga. Besarnya penghasilan akan mempengaruhi taraf hidup seseorang. Selanjutnya yaitu pertumbuhan penduduk di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Sekitar 12.000 tahun yang lalu, jumlah penduduk dunia diperkirakan tidak lebih dari 5 juta orang. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, laju pertumbuhan penduduk semakin meningkat, di mana sebelumnya butuh 36.000 tahun atau sekitar 1.400 generasi untuk melipat gandakan jumlah penduduk dunia. Namun, kini hanya dibutuhkan sekitar 58 tahun dengan 2 generasi untuk menambah jumlah penduduk dunia hingga 2 kali lipat. Semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk tersebut akan mendukung segala sektor kehidupan manusia, sehingga pada masa yang akan datang, dunia akan menghadapi kondisi di mana angka kematian yang menurun tajam, namun angka kelahiran, terutama di negara-negara berkembang, menurun lebih lamban dibandingkan dengan tingkat yang secara historis yaitu tinggi. Adapun beberapa faktor pendukung kehidupan manusia yaitu diantaranya yaitu struktur penduduk dunia, tren fertilitas dan mortalitas, struktur usia dan beban ketergantungan, momentum tersembunyi dari pertumbuhan penduduk. Untuk yang pertama yaitu struktur penduduk dunia. Wilayah geografis lebih dari 3/4 penduduk dunia hidup di negara-negara berkembang.
dan kurang dari 1/4 jumlah itu hidup di negara perekonomian maju. Selanjutnya, tren fertilitas dan mortalitas. Secara kuantitatif, tingkat pertambahan penduduk diukur sebagai presentasi pertambahan relatif neto dari jumlah penduduk per tahun karena pertambahan alamiah dan migrasi internasional neto. Selanjutnya, struktur usia dan beban ketergantungan. Penduduk di dunia berkembang relatif berusia muda, di mana anak-anak berusia di bawah 15 tahun mencakup 30% penduduk di negara-negara berkembang. Sementara itu, di negara-negara maju hanya 17% untuk usia non-produktif. Selanjutnya yaitu momentum tersembunyi dari pertumbuhan penduduk. Terdapat dua alasan dasar yang menjelaskan momentum pertumbuhan penduduk, yaitu yang pertama, angka kelahiran yang tinggi tidak dapat diubah begitu saja, dan yang kedua, struktur usia penduduk di banyak negara berkembang. Mungkin cukup sekian mengenai materi pertumbuhan penduduk dan kualitas hidup, dan juga pertumbuhan penduduk di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Agustina BTIQ yang telah memaparkan materi. Selanjutnya kita lanjut saja kepada materi yang kedua, dijelaskan oleh Antonia Eka Pradita. Pada Antonia Eka Pradita, silakan. Baiklah, untuk subbab yang ketiga yaitu tentang transisi demografis. Transisi demografis merupakan proses yang menunjukkan tingkat fertilitas yang akhirnya menurun sampai pada tingkat pertumbuhan stabil, telah dijelaskan melalui konsep terkenal yaitu studi demografi ekonomi. Transisi demografis ini berupaya untuk menjelaskan mengapa semua negara maju sekarang telah melalui ketiga tahapan. Nah, di dalam transisi demografis ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama, sebelum mencapai modernisasi ekonomi selama berabad-abad, pertumbuhan penduduk negara-negara ini stabil atau bergerak sangat lamban sebagai akibat dari kombinasi tingkat kelahiran dan kematian. Untuk tahap yang kedua, dimulai ketika modernisasi yang dicirikan dengan adanya pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih baik. Jadi pada tahap yang kedua ini, modernisasi itu jadi lebih baik daripada tahap yang pertama. Dan untuk tahap yang ketiga, berbagai kekuatan serta pengaruh modernisasi dan pembangunan telah menyebabkan penurunan fertilitas yang berujung pada penurunan tingkat kelahiran bersamaan dengan rendahnya tingkat kematian, sehingga pertumbuhan penduduk hanya sedikit dan sama sekali tidak terjadi. Untuk sebab yang keempat yaitu penyebab tingginya fertilitas negara berkembang, model Malthus dan rumah tangga. A. Perangkap populasi Malthus, B. Teori mikroekonomi fertilitas rumah tangga, C. Permintaan anak-anak di negara berkembang, dan D. Implikasi terhadap pembangunan dan fertilitas. Untuk yang pertama yaitu perangkap populasi Malthus, tingkat ambang batas populasi yang diantisipasi oleh Thomas Malthus yaitu dalam bukunya pada tahun 1766 sampai 1834, pertambahan penduduk akan berhenti dengan sendirinya ketika sumber daya penopang hidup yang meningkat. Menurut deret hitung tidak akan cukup untuk mengetahui kebutuhan manusia yang jumlahnya meningkat menurut deret ukur. Yang kedua yaitu teori mikroekonomi fertilitas rumah tangga. Teori ini menjelaskan bahwa setiap keluarga memiliki biaya dan manfaat yang menentukan ukuran keluarga yang diinginkan. Yang ketiga yaitu permintaan anak di negara berkembang. Permintaan rumah tangga akan anak ditentukan oleh preferensi keluarga mengenai jumlah tertentu anak yang bertahan hidup dan biasanya anak laki-laki. Yakni di wilayah-wilayah di mana tingkat mortalitasnya tinggi, para orang tua mungkin akan melahirkan lebih banyak anak dan pada jumlah yang sebenarnya mereka inginkan. Yang keempat, implikasi terhadap pembangunan dan fertilitas. Program perluasan kesempatan kerja, pendidikan dan kesehatan bagi orang-orang miskin tidak akan berkontribusi bagi kesejahteraan ekonomi dan kejiwaan mereka, tetapi akan memberikan dorongan lebih besar untuk memiliki jumlah keluarga lebih kecil, yang sangat penting untuk menurunkan tingkat pertumbuhan penduduk. Dan yang terakhir adalah, mohon maaf, sudah selesai. Terima kasih kepada yang telah memaparkan materi. Langsung saja kita lanjut kepada pemaparan materi yang selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Angelika Yuni Pratiwi. Pada Angelika Yuni Pratiwi kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini akan menjelaskan 2 submateri terakhir,
Yang pertama ada konsekuensi fertilitas yang tinggi dan beberapa pendekatan kebijakan. Yang pertama, konsekuensi fertilitas yang tinggi dan beberapa perbedaan pandangan. Para ekonom pembangunan dan ilmuwan sosial telah lama memperdebatkan sejauh mana konsekuensi yang serius dari pertumbuhan penduduk yang berlangsung cepat. Di satu sisi, kita harus menyadari bahwa pertumbuhan penduduk bukan satu-satunya, atau bahkan bukan faktor utama yang menyebabkan rendahnya taraf hidup. Di lain sisi, akan naif pula jika kita beranggapan bahwa pertumbuhan penduduk di banyak negara dan wilayah bukanlah faktor yang menambah dan memperparah kondisi. Banyak pengamat dari negara kaya dan miskin menyatakan bahwa masalah sebenarnya bukan pada pertumbuhan penduduk, tetapi salah satu atau keempat isu berikut. Yang pertama, keterbelakangan. Masalah sesungguhnya menurut argumentasi ini adalah keterbelakangan, dan satu-satunya cara penanggulangannya adalah pembangunan. Melalui pembangunan, maka akan dapat dicapai kemajuan ekonomi dan mekanisme sosial yang dengan cara yang kurang lebih otomatis akan mengatur pertumbuhan dan distribusi penduduk. Yang kedua, menipisnya sumber daya alam dan lingkungan hidup. Menurut argumentasi ini, negara-negara majulah yang seharusnya menurunkan standar konsumsi mereka yang sangat berlebihan ketimbang mendesak. Kemudian yang ketiga, distribusi penduduk. Menurut argumentasi ketiga ini, sebenarnya bukan hanya jumlah orang yang menimbulkan masalah kependudukan, tetapi juga wilayah distribusinya. Yang keempat, penempatan perempuan pada kedudukan yang lebih rendah. Menurut argumentasi ini, pertumbuhan penduduk adalah akibat alamiah dari kurangnya peluang ekonomi perempuan. Jika kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi perempuan dapat ditingkatkan sejalan dengan peningkatan peran dan status mereka, baik dalam keluarga maupun di masyarakat, maka pemberdayaan perempuan tentu akan menghasilkan keluarga yang lebih kecil, sehingga pertumbuhan penduduk akan lebih rendah. Kemudian kita masuk pada materi yang terakhir, beberapa pendekatan kebijakan. Pembangunan melibatkan serangkaian strategi dan langkah-langkah yang dirancang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa kebijakan ekonomi dan sosial yang mungkin dipertimbangkan pemerintah di negara maju dan berkembang untuk menurunkan tingkat pertumbuhan penduduk dalam jangka panjang. Beberapa kebijakan berikut dapat memiliki pengaruh yang penting, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap kesejahteraan penduduk dunia sekarang dan di masa depan. Yang pertama ada kebijakan yang dilakukan di negara berkembang. Negara berkembang adalah negara yang tingkat pertumbuhan penduduk tinggi. Dengan tingginya tingkat pertumbuhan penduduk tersebut, akan berpengaruh juga pada ketersediaan. Maka itu, negara berkembang menetapkan beberapa kebijakan dalam jangka pendek untuk menurunkan tingkat kelahiran. Di antaranya meningkatkan program keluarga berencana dengan menyediakan layanan kesehatan dan kontrasepsi untuk mendorong upaya mengendalikan kelahiran. Kemudian yang kedua ada kebijakan yang dilakukan di negara maju. Negara maju adalah negara yang telah mencapai tingkat ekonomi dan sosial yang tinggi, termasuk standar hidup yang tinggi. Kebijakan yang dilakukan negara maju adalah dengan mengurangi permintaan dan gaya hidup konsumtif mereka sendiri. Selain menyederhanakan gaya hidup dan kebiasaan konsumtif, kebijakan yang dapat dilakukan juga dengan meliberalisasi persyaratan hukum yang memungkinkan terjadinya imigrasi internasional orang-orang miskin tidak terampil dari negara lain. Kemudian yang ketiga, bagaimana negara maju dapat membantu negara berkembang dalam program kependudukan negara berkembang. Yang pertama, membantu negara miskin menurunkan tingkat fertilitas dengan menurunkan bidang penelitian mengenai fertilitas, pil kontrasepsi, prosedur sentralisasi sukarela, dan menghambat penularan AIDS yang efektif. Yang kedua, bantuan keuangan negara-negara maju untuk melaksanakan program keluarga berencana, pendidikan masyarakat, dan aktivitas penelitian kebijakan kependudukan nasional di negara berkembang.
Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih kepada Angelika Yuni Pratiwi yang telah memaparkan materinya. Setelah mendengar pemaparan materi yang cukup jelas dan panjang, maka kami membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk bertanya. Baik, ada Elizabeth Babaro yang telah mengajukan tangan. Kepada Elizabeth Babaro, kami mengajukan pertanyaannya. Terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Baik, terdengar. Saya Elizabeth Kania Babaro, jadi saya ingin bertanya. Pertanyaan saya adalah, apa hubungan antara struktur usia penduduk dan beban ketergantungannya? Dan juga, di negara-negara berkembang seperti Indonesia, apakah beban ketergantungan itu lebih tinggi atau lebih rendah? Jika iya, mengapa lebih tinggi dan mengapa lebih rendah? Sekian pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih kepada Elizabeth Irvania Babaro yang telah mengajukan pertanyaan. Kami membuka sesi pertanyaan 3 butir bagi kawan-kawan selanjutnya yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan. Di sini ada Irena Fiani yang telah mengajukan tangan. Kepada Irena Fiani, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya, yaitu apa yang menjadi penyebab utama tingginya pertumbuhan penduduk di negara-negara berkembang dan apa konsekuensinya? Sekian pertanyaan dari saya, apakah sudah jelas? Baik, sudah jelas. Baik, terima kasih kepada Irena Fiani yang telah mengajukan pertanyaan. Pertanyaan kami tampung dulu. Dan selanjutnya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, kepada Nadia Francisca Amboisa, kami silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Sebelumnya terima kasih kepada Angelina Jessica sebagai moderator yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk bertanya. Jadi pertanyaan saya adalah, mengapa mereka menganggap bahwa masalah utama dalam pertumbuhan penduduk adalah keterbelakangan? Baik, sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nadia Francisca Amboisa yang telah mengajukan pertanyaan. Jadi terdapat 3 pertanyaan dari Elizabeth, Irena, dan Nadia. Kepada pemateri, apakah bisa langsung dijelaskan atau membutuhkan waktu? Baik, terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh saudara Elizabeth. Tadi saudara Elizabeth menanyakan terkait hubungan antara struktur usia penduduk dan beban ketergantungannya. Dan juga apakah beban ketergantungan itu lebih tinggi atau lebih rendah di negara-negara berkembang, dan juga alasannya kan. Jadi, struktur usia penduduk sendiri merupakan pengelompokan jumlah penduduk berdasarkan usia. Nah, untuk hubungan antara struktur usia penduduk dan beban ketergantungan, jadi struktur tersebut akan menunjukkan terkait rasio pertumbuhan penduduk yang berusia produktif dan juga non-produktif. Dari situ, nantinya kita akan mengetahui seberapa besar tingkat beban ketergantungan yang akan dilakukan oleh suatu negara. Dan untuk beban ketergantungan yang lebih tinggi atau lebih rendah di negara berkembang, maka jawabannya yaitu negara berkembang memiliki rasio yang lebih tinggi. Karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa penduduk usia non-produktif lebih banyak berada di negara-negara berkembang dibanding dengan negara maju. Seperti yang telah saya sampaikan, bahwa penduduk dengan usia non-produktif negara berkembang sebanyak 30%, yang mana itu lebih banyak daripada yang ada di negara maju yang hanya 17%. Baik, mungkin cukup sekian jawaban atas pertanyaan dari saudara Elizabeth. Apakah sudah cukup jelas? Sudah jelas, terima kasih.
Baik, terima kasih. Terima kasih kepada BT yang telah menjawab pertanyaan B. Elizabeth. Langsung saja kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Bisa dijawab? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Irina Fiani, yaitu apa yang menjadi penyebab utama tingginya pertumbuhan penduduk di negara-negara berkembang dan apa konsekuensi utamanya. Jadi, di negara-negara berkembang, anak dianggap sebagai barang investasi ekonomi dalam arti bahwa anak-anak ini nantinya memberikan hasil dalam bentuk pekerja anak dan sebagai tempat menggantungkan kehidupan di usia tua, atau biasa kita dengar dengan istilah banyak anak, banyak rezeki. Konsekuensi dari tingginya pertumbuhan penduduk yaitu yang pertama, konsumsi per kapita yang rendah, kedua, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, ketiga, pendidikan yang rendah, keempat, kesehatan yang menurun, kelima, ketersediaan bahan pangan yang semakin sulit, keenam, lingkungan hidup yang memburuk, dan yang ketujuh, migrasi domestik dan internasional. Jadi sekian dari saya, apakah sudah cukup? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Langsung saja kita jawab untuk pertanyaan yang ketiga. Apakah sudah bisa langsung dijawab? Baik, saya langsung menjawab pertanyaan dari saudari Francisca. Pertanyaan, mengapa mereka menganggap bahwa masalah utama dalam pertumbuhan penduduk adalah keterbelakangan? Nah, keterbelakangan sama artinya dengan ketertinggalan dari segi aspek manapun. Nah, di sini saya merangkum lima dampak atau 5 penyebab yang menyebabkan keterbelakangan. Yang pertama, kurangnya kesadaran tentang perencanaan keluarga. Nah, ketidakjelasan atau kurangnya pendidikan dapat menyebabkan kurangnya pengetahuan mengenai perencanaan keluarga dan metode kontrasepsi. Kemudian masyarakat yang tidak teredukasi mungkin kurang menyadari pentingnya pengendalian kelahiran dan dampaknya pada kesejahteraan keluarga. Yang kedua, keterbatasan akses ke pendidikan. Keterbatasan akses fisik atau finansial ke pendidikan dapat menghambat kesempatan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga. Tanpa pendidikan yang memadai, individu membuat keputusan yang terinformasi tentang keluarga dan jumlah anak yang diinginkan. Yang ketiga, ketidaksetaraan gender. Kurangnya pendidikan sering terkait dengan ketidaksetaraan gender, di mana perempuan mungkin memiliki akses yang lebih terbatas terhadap pendidikan dibandingkan laki-laki. Kemudian yang ketiga, ketidakpastian ekonomi. Keterbelakangan ekonomi terkait dengan kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas. Keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi mungkin cenderung memiliki lebih banyak anak karena dianggap sebagai aset ekonomi atau jaminan di masa tua. Kemudian yang kurangnya tentang kesehatan reproduksi. Juga mencangkup kurangnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi, termasuk risiko dan manfaat dari melibatkan diri dalam praktik perencanaan keluarga. Tanpa pemahaman yang memadai, individu mungkin tidak dapat membuat keputusan yang bijak mengenai kelahiran anak. Mungkin itu saja dari saya. Apakah bisa dimengerti? Baik, sudah dapat dimengerti. Terima kasih, Kak Angelika. Ya, baik. Terima kasih. Baik, demikianlah pemaparan materi dan diskusi tanya jawab yang telah kami laksanakan dari materi mengenai pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi, penyebab, konsekuensi, dan kontroversi. Dari pemaparan materi yang telah disampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi merupakan dua aspek yang saling terkait dan mempengaruhi dinamika sosial dan ekonomi suatu negara. Jika pertumbuhan penduduk yang sehat dapat menyebabkan lebih banyak tenaga kerja, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi dan konsumsi. Sebaliknya, jika pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat menimbulkan tekanan pada sumber daya alam, infrastruktur, dan lingkungan, yang akhirnya dapat menghambat proses pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus saling mendukung untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan
dan implementasi kebijakan yang tepat sasaran. Demikianlah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan maupun perbuatan yang telah kami lakukan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Shalom dan selamat pagi.